Halo, masih di channel berfisika.com. Channel yang menjadi acuan dasar belajar fisika dasar di universitas atau perguruan tinggi, khususnya bagi teman-teman TPB ITB ya. Kita lanjutkan tutorial 2 fisika dasar 1A ITB ya, bagian pertanyaan. Bagian soal di tutorial 1, teman-teman silahkan dicoba. Kalau merasa kesulitan silahkan hubungi kami ya, MSC. Kita sudah buat lengkap solusinya udah dari minggu yang lalu ya. Nah, untuk solusi tutorial 2 ya, fisika dasar 1 ITB juga udah saya kerjakan full lengkap dan pasti tepat ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen atau ingin memudahkan ya pengerjaan PR-nya, itu memudahkan untuk belajar kuis atau UTS-nya, segera bergabung ya di MSC ini ya. Oke. Kita lanjutkan. Gambar di samping menunjukkan 4 keadaan tampak atas ya. Jadi ada 4 keadaan. Keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3, keadaan 4. Oke. Lantainya licin. Jadi di sini tidak ada gaya gesek. Ya, berarti gaya geseknya 0. Jika besar gaya dipilih sedemikian rupa, pada keadaan yang manakah yang memungkinkan balok? A. Diam, B. Bergerak dan kecepatan konstan. Nah, nomor A dan B ini sama ya intinya. Intinya adalah kita akan menerapkan hukum pertama Newton ya. Sigma F sama dengan 0 ya. Hukum pertama Newton itu mengatakan bahwa benda itu akan diam ya. Benda itu akan diam ya. Atau dia bergerak dengan kecepatan konstan. Ada dua teman-teman. Atau bergerak dengan V konstan. Dengan V konstan. Ya. Jadi nomor A dan B ini udah masuk hukum Newton pertama. Jadi jawabannya ini bakalan sama ya. A dan B ini jawabannya harus sama, nggak bisa berbeda ya. Nah, sigma F. Jadi penjumlahan ya gaya-gaya pada benda itu ya, itu harus mendengar 0. Nah, sigma F ini karena di sini 2 dimensi, berarti kita akan meninjau sigma Fx ya sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Ya. Jadi teman-teman tinjau apakah keempat keadaan ini memiliki kriteria sigma F sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0, maka benda itu dikatakan diam dan atau bergerak dengan kecepatan konstan. Ada 2 kondisi, bisa diam saja atau bisa bergerak saja dengan V-nya konstan. Oke, kita tinjau nomor 1 ya. Kalau kita uraikan ya, yang bisa diuraikan itu yang miring. Jadi kita bisa uraikan ini ke sini, oke, dan ini ke sebelah sini. Nah, oke, asumsikan misalkan kita sudutnya yang ini theta. Nah, berarti ini kan depannya, berarti ini F1 sin theta. Ini adalah F1 cos theta. Nah, seperti ini. Nah, berarti kalau kita tinjau sigma Fx. Nah, sigma Fx ya, untuk yang ini itu adalah F2 ke kanan dikurangi F1 cos theta. Nah, karena ini pengurangan ya, kita kan katanya sedemikian rupa ya, kata kuncinya sedemikian rupa. Jadi kita bisa memberikan nilai berapapun ya, tetanya atau F1-nya atau F2-nya, sehingga sedemikian rupa memungkinkan. Ini mungkin saja 0 ya. Kalau ini F2 sama dengan F1 cos theta-nya sama. Jadi ini kemungkinan 0, bisa memungkinkan 0. Jadi untuk sigma Fx-nya boleh 0. Nah, tetapi kalau untuk yang Y-nya kita tidak punya komponen yang arah berlawanannya. Berarti yang ini sigma Fy-nya cuma ada 1, yaitu F1 sin. Nah, gitu. Sehingga tidak 0 sigma Fy-nya. Berarti untuk nomor 1 ini tidak bisa untuk diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Yang kedua, mah udah jelas. Ini kanan dan kiri, berarti saling melawan. Berarti sigma Fx-nya itu F2 min F1. Ini kemungkinan bisa 0 kalau F2-nya sama dengan F1 ya. Jadi ini sama dengan 0. Jadi ini kemungkinannya benar. 2 benar ya. Ketiga, nah ini F1 kita uraikan ke sini dan ke atas. F1 ya. Ada ke kiri dan ke atas. Nah, sini. Ini F1 cos gitu ya. Tetanya ini. Ini F1 sin.
Nah ini kalau sumbu fx-nya itu berlawanan ya, tapi arah y-nya dia dijumlahkan ya. Berarti kalau sigma fx-nya bisa 0 ya, sigma fx-nya itu f2 min f1 cos. Nah sigma fy-nya malah ditambah ya. Jadi f1 sin ditambah f3 ya. Jadi yang ini bisa 0 nih. Ini bisa 0, ini tidak ya. Jadi jawabannya adalah yang ketiga itu tidak bisa ya. Ini tidak bisa juga. Yang terakhir, nah yang ini kita proyeksikan ya, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, ini ada f1 cos, ada f1 sin. Asumsi tetanya di sini. Nah, kalau yang ini sigma fx-nya bisa saling menghilangkan ya. Sigma fx-nya itu f2 min f1 cos. Nah, sigma fy-nya itu juga saling berlawanan, f1 sin dan f3. f1 sin dikurangi f3. Nah, ini bisa 0. Dua-duanya bisa 0, saling berlawanan. Bisa sama dengan 0. Nah, berarti mana yang jawaban yang benar? Itu adalah 2 dan 4. Yang paling mungkin untuk diam atau bergerak dengan kecepatan konstan mematuhi hukum pertama Newton ya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Nah itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi jika teman-teman membutuhkan solusi ini dengan cepat ya, tutorial ini udah saya buatkan lengkap ya, sampai soal nomor 10 ya. Bagi teman-teman yang ada di Bandung ya, misal gitu kan, teman-teman bisa offline ya, di kantor kita luas ya. Kantor luas, nyaman lah untuk belajar offline ya. Tetap menjaga protokol kesehatan pastinya ya. Kalau yang luar Bandung tetap masih bisa online ya, dengan pengajar yang handal dan berkualitas ya. Tetap semangat untuk belajar fisika dasarnya. Sebentar lagi nanti UTS ya, bulan depan ya. Saya tunggu di message ya bagi teman-teman. Oke, sampai jumpa. Salam berfisika.com.